Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Para alim ulama, para guru, para asatiz, tokoh masyarakat yang berbahagia, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, dan para pecinta damai Indonesiaku dimanapun Anda berada, saya sampaikan salam takzim yang sebesar-besarnya. Berbicara tentang kehormatan dan harga diri seorang manusia, kehormatan dan harga diri itu jauh lebih mahal ketimbang harta. Itu mengapa menjadi tercela, itu mengapa orang menjadi rendah. Bahkan digambarkan manusia bisa lebih rendah ketimbang makhluk yang lain kalau hidup dan kehidupannya sudah tidak berpedoman kepada harga diri. Cuma dalam menyambung kehidupan yang sudah diberikan kemerdekaan, yang sudah diberikan punya harga diri, punya kehormatan, bukan berarti jadi orang Islam itu mudah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sebenarnya yang disebut dengan manusia yang punya harga diri, yang disebut dengan manusia yang punya kehormatan itu ketika manusia mampu mempertahankan fitrah kelahirannya. Orang kalau masih dalam fitrah, maka sesungguhnya dia menjadi orang yang punya harga diri. Tapi kalau dia sudah tidak bisa bertahan dari fitrahnya, maka biasanya orang suka keluar, suka melenceng, keluar dari garis yang sebenarnya. Di dalam sebuah hadis sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu mauludin yuladu alal fitrah." Setiap anak manusia yang dilahirkan, maka dia dilahirkan dalam keadaan fitrah. Itu mengapa biasanya kalau setelah bulan suci Ramadan disebut dengan apa, Bu? Idul Fitri. Kembali kepada fitrah. Apa sih yang namanya fitrah itu? Imam Al-Fayyumi mengatakan al-fitratu ya al-jabalatul mutahayyi'atu liqabuliddin. Fitrah itu adalah sebuah karakter. Fitrah itu sebuah tabiat, akhlak di mana seseorang itu bisa menerima agama. Ketika lahir sebagai anak manusia, bayi lahir, itulah yang disebut dengan fitrah. Kalau dimasukkan agama, pas, sesuai, dan dia bisa menerima agama itu. Nih namanya fitrah, sehingga kadang-kadang fitrah itu juga diartikan bersih. Fitrah itu diartikan suci. Kenapa begitu? Karena hadis Nabi mengatakan lanjutannya, fa'abawahu yuhawwidani au yunassirani au yumajjisani. Maka ibu bapaknya lah yang membentuk anak itu menjadi orang Majusi, orang Nasrani maupun orang Yahudi, ibu bapaknya. Bapak Ibu sekalian, insya Allah yang hadir di sini semua tercatat menjadi seorang muslim yang baik, amin. Kebaikan keislaman kita, Pak, itu menjadi amal baik orang tua kita. Kenapa? Karena orang tua kita lah yang membentuk, yang mengarahkan kita ini untuk jadi orang muslim. Itu mengapa dalam pandangan Islam itu, kalau seorang anak melakukan kebaikan, kalau anak melakukan ibadah, maka sesungguhnya secara otomatis ibu bapaknya
akan mendapatkan pahala. Kenapa? Karena peran ibu bapaknya yang membentuk anak itu menjadi baik dan tidak baik. Nih bapak-bapak, ibu-ibu hadir di sini mendengarkan taklim, mendengarkan keilmuan, dapat pahala, otomatis ibu bapaknya mendapatkan pahala juga. Kenapa? Karena dulu orang tuanya sudah mengarahkan bagaimana menyintai yang namanya ilmu dan keilmuan. Nah, cuma masalahnya Bapak Saudara sekalian, fitrah manusia ini bisa luntur. Kesucian manusia ini bisa luntur, bisa hilang. Di dalam sebuah keterangan oleh para hukama yang ditulis oleh Syekh Utsman Asy-Syakir diriwayatkan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam, jadi nenek moyang kita, Bapak Ibu, ketika sedang diciptakan, sebelum dihidupkan maka Nabi Adam dimasuki, diberikan pelengkap yang namanya akal. Tapi akal sebelum dimasukkan dites dulu. Allah panggil akal itu, ya akal, akbil. Hai akal, maju ke sini. Akal disuruh sama Allah itu maju. Adbir, mundur. Akal itu mundur. Kemudian Allah bertanya kepada akal. Man ana wa man anta. Aku ini siapa dan engkau siapa? Maka otak manusia, akal manusia pada waktu itu dia mengatakan anta rabbuna wa ana abduk. Engkaulah Tuhan kami dan aku adalah hambamu. Nih, itu mengapa kalau yang namanya akal itu dia netral. Yang namanya akal itu dia itu melakukan segala sesuatu itu berdasarkan rasio, pertimbangannya itu pertimbangan yang enak dan tidak enaknya berdasarkan rasio. Orang yang tadinya normal kemudian hilang akalnya. Namanya apa? Pikun. Bu, ibu. Kalau orang sini bilangnya apa? Kalau sudah tua yang suka kalau sholat seingatnya, makan seingatnya, pikun. Orang pikun kenapa dia tidak dikenakan khitab seperti kita? Ya namanya juga orang pikun. Akalnya tidak sempurna. Bangun tidur, makan, habis makan dia sholat isya. Jam 9 pagi, boleh nggak Bu? Boleh buat orang pikun. Ya, nanti habis makan siang, bangun siang, dia sholat subuh. Boleh nggak? Boleh. Ibu juga kalau mau siang-siang sholat subuh boleh. Pikun dulu. Ya. Nah, untuk menguji akal. Untuk menguji orang ini taat tidak taat, untuk menguji orang ini baik dan tidak baik, maka dimasukkan nafsu. Cuma nafsu seperti akal tadi diuji dulu. Nih bapak-bapak, ibu-ibu harus tahu nih. Kalau tadi akal ketika diuji lulus, masukkan ke Adam. Bagaimana tentang nafsu ini? Nafsu setelah diciptakan dipanggil sama Allah. Ya nafas, akbili, hai nafsu maju sini. Apa yang dilakukan? Nafsu tidak mau disuruh maju oleh Allah. Adbiri, mundur kamu. Dia diam aja, dia tidak mau maju. Ai cek Sunda mah cicing wae. Diam aja sebentar. Dilihat akhirnya Allah bilang, man ana. Aku ini siapa? Waman anta, engkau ini siapa? Nafsu bilang begini, ana wa anta. Ya, nafsu kita itu Pak, ngomongnya waktu ditanya sama Allah bilang itu, ana wa anta. Ya,
Kalau bahasa Jakartanya gua, lu. Ibu mesti tahu, bapak mesti tahu, para pemirsa harus mengerti ini. Kenapa? Nafsu begitu sangat labil. Nafsu itu pembangkang. Maka pada keadaan yang semacam itu bagaimana nih supaya nafsu bisa dikuasai? Sebab kalau langsung dimasukkan ke Nabi Adam, pasti Nabi Adam tidak jadi orang yang taat. Maka caranya Allah siksa dulu nafsu ini di neraka jahanam 100 tahun lamanya. Berapa lama Bu? 100 tahun lamanya. Udah 100 tahun disiksa, dites lagi. Ya nafas, man ana wa man anta. Udah 100 tahun nih diseksa. Hei nafsu, si aku ini siapa dan engkau siapa? Nafsu itu jawab anta wa ana. Kebangetan ya? Kebangetan gak Pak? Bu, Ibu, kebangetan gak? Kebangetan nafsu itu. Padahal ada di tempat Ibu. Ya, kebangetan ya Bu ya? Ibu berarti kebangetan. Ya. Sama semuanya, yang laki juga termasuk saya, kebangetan juga. Ya Bu ya, Bapak. Lalu oleh Allah diapain lagi? Disiksa lagi. Ya, disiksa maka dia disuruh berpuasa. Dipuasakan, tidak dikasih makan, tidak diberi minum selama 100 tahun. 100 tahun berarti sudah 200 tahun disiksa, ditanya lagi sama Allah. Aku ini siapa dan engkau siapa? Man ana wa man anta. Maka si nafsu sambil lemes, badannya lemes, sambil nuduk, dia bilang, anta wa ana. Gila bener. Sambil lemes, masih aja dia bilang, lulu, gua. Kata Allah, inilah sudah cukup. Nabi Adam, insya Allah dengan akalnya, Nabi Adam, umat manusia dengan akalnya, dengan agamanya, dia masih akan teruji mana yang baik, mana yang jelek. Dimasukin ke Nabi Adam. Jadilah tubuh manusia menjadi sempurna dengan agama dan akalnya. Menjadi hina dan menjadi celaka ketika dia ikutin hawa nafsu, apalagi terdukung oleh akalnya. Bapak Ibu sekalian, saya mau tanya ini, Pak polisi sama maling pinteran mana? Mohon maaf Kondan. Polisi sama maling pinteran siapa? Jawabannya pinteran polisi. Kalau polisinya berpendidikan, malingnya bego. Pasti ketangkep dia, betul nggak? Kenapa itu maling-maling nggak ketangkep? Udah jelas-jelas salah kok nggak bisa ketangkep. Kenapa Pak? Pinter. Ya, makanya ketika nafsu didukung oleh akal, maka dia menjadi penjahat yang licin. Menjadi penjahat yang tidak bisa tersentuh hukum. Menjadi penjahat yang sulit ditangkap. Tapi kalau orang punya agama dan menggunakan akal, maka dia jadilah orang yang punya harga diri. Jadilah dia orang yang berperilaku bagus. Jadilah dia orang yang menyenangkan, disenangi oleh manusia, disenangi oleh para malaikat, disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa dimanapun Anda berada, Bapak Ibu yang kami hormati, kalau kita ingin membuatkan kesimpulan dari kajian Syekh Muhammad Jabir dan apa yang sudah saya sampaikan, yang pertama
bahwa orang bisa berbahagia dan orang bisa celaka tergantung sejauh mana ikhtiar dan ketetapan Allah mempertahankan fitrah. Jelas ya Pak ya? Sejauh mana orang mampu mempertahankan fitrahnya, maka secara otomatis dia akan menjadi manusia yang baik. Secara sederhana Ibu, Bapak, lihatlah anak kecil yang digambarkan yuladu alal fitrah. Anak kecil itu tidak pernah marah, tidak pernah dendam. Diberantem dia, dicakar, dipukul, baru 3 menit udah baik lagi, makanannya yang mau dimakan diberikan kepada yang memukulnya. Betul? Itu fitrah manusia. Dia kalau sakit itu dia panggil ibunya, dipeluk ibunya. Dia nangis, dia ngadu kepada ibunya. Kalau saja ada Tuhan, pastilah anak kecil ini tidak akan ke ibunya. Pasti dia cari Tuhan dan dia peluk Tuhan. Dan dia mengadu apa yang dia lakukannya. Itu mengapa kalau manusia sudah punya sifat fitrah dan mampu mempertahankan fitrahnya, maka secara otomatis dia menjadi orang yang baik. Cuma memang seperti tadi yang sudah kita menghantarkannya, untuk jadi orang yang baik, orang yang punya harga diri, orang yang punya kehormatan diri, bukannya menjadi orang yang mudah, bukannya gampang, tidak seperti membalikkan tangan. Harus berupaya karena setan selalu ingin berubah. Setan selalu ingin mempengaruhinya. Begitupun dari dalam. Jadi dari luar setan akan mempengaruhinya. Dari dalam ada yang namanya nafsu yang selalu mengajak kepada orang untuk melakukan hal-hal yang nista. Hal-hal yang tidak bagus. Coba kita lihat, kita perhatikan. Siapa yang melakukan kesalahan? Siapa yang korupsi? Siapa yang melecehkan? Maka sesungguhnya sederhana saja, orang yang hilang kefitrahannya. Insya Allah kita akan menutupnya dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك سيدنا ونبينا محمد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.